Dalam kehidupan sebelumnya, saat mengikat kontrak dengan roh binatang, aku memilih seekor ikan mas yang hampir mati di selokan. Siapa sangka itu adalah ikan mas koi emas, yang bisa berubah menjadi naga sejati setelah melewati gerbang naga. Aku berjuang mati-matian mencarikan berbagai harta langka untuk membantunya berubah menjadi naga. Namun pada hari ia menyerang kota, ia melompat menjadi naga, tetapi memicu tsunami yang dahsyat. Tsunami itu menghancurkan seluruh gerbang seng. Dalam putaran air yang penuh keputusasaan, aku mengulurkan tangan untuk meminta pertolongan. Tetapi ia mengabaikanku, dengan penuh kasih sayang memeluk kakak perempuan, dan mengucapkan janji padanya. Rasa tercekik karena terendam air laut menyelimuti seluruh tubuhku, hingga aku mendengar suara napas kakak laki-laki senior yang terburu-buru di dekat telingaku. Adik perempuan junior, ada apa denganmu? Cepat pergi istirahat di sebelah. Aku berusaha untuk kembali fokus, memberikan senyum yang meyakinkan kepada kakak laki-laki senior. Saat itu aku baru menyadari bahwa aku telah reinkarnasi. Aku kembali ke hari ketika mengikat kontrak dengan roh binatang. Mengingat berbagai hal dari kehidupan sebelumnya, mataku menjadi merah penuh kebencian, ingin segera membunuh pasangan brengsek itu. Aku menutup mata, memaksa diri untuk menekan kebencian yang menggelegak, langsung mengabaikan ikan mas yang terbalik di selokan, dan ketika melihat ke atas, aku melihat seekor King Luan bertengger di pohon Phoenix, sayapnya berkilau di bawah sinar matahari. Ia bukan roh binatang yang disiapkan oleh guru, hanya kebetulan singgah di sini. King Luan ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Di kehidupan sebelumnya bahkan guru pun tidak pernah menyadarinya. Setelah semua orang memilih roh binatang, ia baru dengan malas mengepakkan sayapnya terbang ke langit, membuat semua rekan merasa sangat menyesal. Kemudian, ketika mendengar kabar tentangnya, ia sedang berlatih sendirian, berusaha untuk bereinkarnasi menjadi Phoenix melalui api. Namun entah mengapa saat reinkarnasi, hatinya tidak stabil, dan akhirnya jatuh dalam api yang membara. Namun, jika aku bisa membantu ikan koi berubah menjadi naga, mengapa aku tidak bisa membantu King Luan menjadi Phoenix? Aku memiliki kemampuan ini, tentu saja aku harus memilih roh binatang yang terkuat. Aku melompat dengan ujung jari kakiku ke atas pohon wutong, dan memeluk King Luan dengan erat. Guru, murid ingin mengikat kontrak dengan King Luan ini. Semua orang menatapku. Seketika terdengar teriakan kaget, King Luan yang aku peluk tidak melawan sama sekali, hanya menatapku dengan mata biru safirnya, tatapannya rumit dan sulit dimengerti. Guru memutar kumisnya dan tertawa, jelas sangat puas dengan pilihanku. Melihat wajah guru yang penuh kasih, mataku terasa hangat. Di kehidupan sebelumnya, aku telah membebani sekte, dan ia juga kehilangan nyawanya dalam pusaran itu, namun ia tidak pernah menyalahkanku hingga akhir hayatnya. Aku bertekad, di kehidupan ini aku pasti akan melindungi semua orang dengan baik, tetapi pada saat itu, di kejauhan terdengar suara yang tidak tepat waktu. Ziying, mengapa kamu tidak memilihku? Semua orang mencari sumber suara itu. Tiba-tiba adik laki-laki junior yang tajam penglihatannya menunjuk pada ikan koi yang baru saja melompat keluar dari selokan. Bingung bertanya apakah dia yang berbicara. Semua orang terkejut, mengejeknya sebagai katak yang ingin memakan angsa. Ikan koi itu tergeletak lemah di tanah, matanya penuh dengan kadal. Ziying, cepat pilih aku. Aku memiliki darah keturunan naga mas. Ketika aku menjadi naga mas, kita akan mengikat kontrak, selamanya tidak terpisah. Mataku menyusut. Apakah Muli juga mengalami reinkarnasi? Itu akan sangat baik, jika dia tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya.